Di video ini aku akan share gimana caranya kalian bisa nampilin layar kamera ke HP. HP apapun bisa ya, nggak harus iPhone. Kalian pakai Oppo juga bisa, Realme juga bisa, tablet pun bisa. Mau tampilin ke monitor juga bisa. Atau kalian suka yang gede-gede, mau tampilin ke TV yang segede ini. By the way, ini adalah TV 65 inch, tentu aja bisa. Dan ini wireless ya, tanpa kabel sama sekali. Bisa tampil ke banyak layar sekaligus dalam satu waktu. Untuk delaynya nanti kita bakalan tes tentunya di akhir video aja ya. Yang mau langsung ke inti videonya atau mau skip ke bagian tertentu, kalian bisa cek aja timestamp, klik yang warna biru ada di deskripsi. Di video ini aku akan share gimana caranya kita bisa nampilin layar yang ada di kamera ke HP. Hai, Laikul Fahri di sini. Di channel ini aku bahas live streaming dan video produksi. Langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Kamera apa aja sih yang bisa pakai trik ini? Semua kamera bisa ya guys, dari mulai Sony, Canon, Fuji sampai kamera burik kayak pun juga bisa. Kamera kecil kayak gini pun bisa. Syaratnya kamera udah ada lubang HDMI-nya. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, ataupun kayak gini. Terus HP apa aja yang bisa dipakai? iPhone bisa, Oppo bisa, Realme bisa. Semua HP yang udah ada wifi-nya dijamin bisa. Kalau kalian terbantu dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan kalau kalian mau sawer juga bisa sawer aku dengan scan barcode ini. Sekarang mari kita bahas alat apa aja sih yang kita butuhkan untuk menampilkan layar kamera ke HP. Yang pertama tentu aja kamera. Kamera apapun bisa, yang penting ada lubang HDMI-nya. Yang kedua HP apapun bisa, yang penting udah ada wifi-nya. Dan yang ketiga, ini nih rahasianya. Di sini aku pakai monitor terbaru dari Symbol. Ini adalah Symbol ZO600MS, sebuah monitor kamera yang bisa memancarkan gambar via wifi. Di sini ada 4 antena, 2 antena untuk ke HP dan 2 antena lagi untuk ke monitor lain. Jadi kalau kalian ada 2 monitor seperti ini, kalian bisa tampilkan gambarnya jarak jauh dan ini bisa dipakai sama fokus puller atau sutradara gitu, supaya kita nggak umpel-umpelan di kamera ketika lagi syuting. Kita tinggal colokin aja kabel HDMI, itu HDMI yang udah didapat dalam boxnya, pasang baterai, tekan tombol power, masuk ke setting, kita pilih mau pakai monitor ini sebagai pengirim atau penerima. Udah deh, sesimpel itu. Monitornya udah terkoneksi. Sekarang kita unboxing dulu ya. Di dalam paket penjualannya kita dapat 1 buah monitor, 1 buah SD card. Ini gokil sih, udah dikasih SD card. Jarang-jarang banget beli monitor dapat SD card seperti ini. Kemudian ada hot shoe mount, ada SDI cable, ada HDMI cable, ada tempered screen protector. Ini juga jarang nih, monitor ngasih screen protectornya sekalian. Ada user manual dan ada 5 buah antena. Yang kepake cuma 4, satunya buat cadangan. Monitor ini ukurannya 5,5 inch dengan screen resolution Full HD 1920x1080. Brightness-nya dia bisa sampai 2000 CD per meter persegi. Kemudian power consumption-nya di bawah 14 watt. Jadi lumayan irit nih. Kali aja ada yang belum tahu, ini monitor apa sih kok ukurannya kecil? Ini namanya adalah field monitor. Monitor yang didesain untuk di lapangan. Nggak harus di lapangan beneran sih. Ya kalian tahu lah maksudku. Ini tuh didesain untuk kerjaan-kerjaan outdoor yang tahan banting. Walaupun kalau kalian mau pakai di indoor juga nggak ada masalah. Jadi dia tuh dipakai di bawah terik matahari aman, dan dia juga udah pakai baterai. Jadi kita nggak perlu colokin listrik, simple banget. Untuk spesifikasi teknisnya aku nggak perlu bahas ya, aku tampilin aja di video karena aku yakin nggak semua yang nonton video ini butuh spesifikasi teknis. Yang butuh biar pause videonya aja. Sekarang mari kita lihat detail dari monitornya ya. Ini aku emang dikirimin dari Symbol dan dia kayaknya belum launching deh di Indonesia. Di sini aku dikirimin 2 biji dan keduanya tuh sama. Kita bisa atur monitor ini tuh mau dijadiin pengirim atau penerima. Bezelnya dia emang agak tebel, tapi aku rasa nggak apa-apa untuk ukuran monitor field ini udah oke sih. Terus dia ada mode locknya seperti ini, biar disentuh-sentuh nggak bisa, dan mau dibuka juga bisa disentuh-sentuh seperti ini. Kita mulai dari bagian kiri. Di sini ada 2 buah HDMI. Ini yang atas adalah HDMI input dan yang bawahnya ada HDMI output. Kemudian di sini ada jack 3,5 mm untuk headphone monitoring dan ada DC input. Kemudian di sebelahnya sini ada kipas untuk pendinginan. Lanjut di sebelahnya sini ada tempat untuk baterai NPF ya. Ini aku pakai baterai NPF ukuran NPF 980. 7800 mAh. Ini kuat lumayan lama juga sih. Nih ada keterangannya recording monitor. Ya emang karena monitor ini juga udah bisa dipakai buat ngerekam. Kemudian lanjut di samping kirinya di sini ada SDI input dan SDI output. Ini fitur yang tanpa kita sadari monitor ini bisa jadi converter antara HDMI ke SDI. Karena dia ada port SDI-nya guys. Setelah ditransmit via wireless kita bisa pancarkan lagi lewat SDI. Lanjut ke posisi sebelah kanan, di sini ada SD card yang udah dikasih dalam paket penjualannya 32
2 GB udah cukup banget untuk ngerekam Full HD guys. Di sini ada thread 1/4 inch, kemudian di bawah sini juga ada thread 1/4 inch. Terus di sini juga ada port USB Type-C. Kemudian di bagian atas sini ada tombol power, 4 buah antena yang masing-masing 5GB, 2,4, 5GB, 2,4. Kemudian di sini ada tombol function 1 dan 2. Ini adalah varian simbol yang MS ya, kalau nggak salah M itu untuk memori, jadi dia bisa ngerekam, dan S itu ada fitur tambahan yaitu SDI. Beda sama versi sebelumnya yang Zo 600M aja, jadi dia bisa buat ngerekam dan cuman HDMI. Sekarang dia ada SDI-nya juga. Jadi lebih profesional lagi. Sekarang kita coba ukur untuk beratnya ya. Karena ini bodinya cukup solid dan dia terbuat dari material metal semua. Mantep banget, profesional sekali, sama sekali nggak terkesan murah ya. Bener-bener mantep deh, solid gitu. Kita coba ukur beratnya tanpa baterai dengan keadaan antena terpasang seperti ini. Kita coba ukur, dia beratnya 385 gram. Untuk unit size-nya keterangan di sini 147,8 kali 88,8 kali 16,9. Kalau kalian mau pakai power DC, dia bisa di voltase 7 sampai 16 volt. Viewing angle-nya 178 derajat, cukup oke untuk dilihat dari samping-samping ya. Kemudian kontras rasionya 1200:1. Untuk latensinya sih diklaim 80 milisecond, tapi nanti kita bakalan tes di akhir video. Kalau untuk tes jarak dari monitor itu kan lumayan ribet. Nanti aku bakalan bikinin kalau emang banyak yang request aja ya. Tenang aja, yang tes delay bakalan aku coba karena itu bisa dilakuin di studio. Tes jaraknya kan kita perlu effort lagi keluar. Komen aja kalau emang banyak request, aku bakalan bikinin tes jaraknya. Kalau aku baca buku manualnya sih diklaim dia bisa sampai 300 meter. Ada 4 model koneksi yang bisa kita pakai di monitor simbol Zo 600MS ini ya. Yang pertama mode group, jadi dia akan nyamain tampilan monitor yang lainnya. Bisa sampai 300 meter kalau kondisinya lost. Kemudian yang kedua di sini dicontohin di gimbal ya. Ini ketika dia jadi mode transmitter bisa ngirim ke 2 HP dan 2 receiver. Kemudian dia juga bisa dikonekin ke satu layar receiver, satu receivernya simbol, kemudian bisa juga connect ke HP, jadi ketiga alat ya. Kemudian untuk yang D ini bisa connect ke other model with symbol brand. Ini aku bingung juga nih, kurang lebih sama kali ya sama yang B. Sekarang mari kita bahas untuk menu-menu yang ada di dalamnya ya. Kita bisa ketuk sekali untuk menampilkan menu, ketuk lagi untuk menghilangkannya. Di bagian kiri di sini ada logo WiFi. Di sini ada pilihan untuk koneksinya, mau pakai HDMI atau mau pakai SDI. Kemudian di sini ada menu wireless. Kalian bisa scan barcode ini untuk connect ke HP. Kemudian di sini ada channel. Kita bisa sesuaikan channelnya dan grupnya juga. Kemudian untuk menu-menu di sampingnya standarnya monitor ya. Ada scope, kemudian ada marker, terus ada focus menu. Picking kita bisa aktifkan seperti ini, terus sensitivitasnya bisa kita naikkan, turunkan. Kita juga bisa gonta-ganti warnanya. Kemudian lanjut di bagian sini ada zebra pattern, kita bisa aktifkan dan atur zebra levelnya mau seberapa ya. Kemudian di sini ada color menu, kita bisa pakai LUT, kita bisa pakai mode HDR. Kemudian di sini ada setting untuk atur brightness. Terus ada contrast, saturation, sharpness. Ada menu record juga di sini, kita bisa record. Di sini ada 3 mode ya, ada mode user, trigger, dan timecode. Kemudian timecode modenya juga ini ada beberapa. Terus file namingnya kita bisa atur, setting di sini kita bisa atur untuk backlightnya mau seterang apa. Misal kondisi kalian di bawah terik matahari ya tinggal dinaikkan aja. Kemudian volume kita bisa atur, fan juga bisa kita atur untuk matikan, auto, low, dan high. Aku kasih mikrofon kali ya. Kemudian di sini ada menu untuk format SD card, terus ada functionnya kita bisa atur, terus di sistem kita bisa software update, factory reset, wireless modenya kita bisa pilih mau jadi transmitter atau mau jadi receiver. Di bagian atas ini ada banyak keterangan ya, mode yang lagi dipakai HDMI, kemudian kekuatan sinyal, terus ini modenya transmitter atau receiver, terus channel, group, dan resolusi. Kemudian ini untuk SD card dan ini kapasitas baterainya, dia pakai
voltase ya, nggak pakai percentage. Kalau aku sih prefer pakai percentage aja. Ini desain seperti ini mungkin filmmaker di lapangan lebih nyaman pakai voltage ya. Kemudian di sini ada logo play untuk loading file dari SD card. Terus di sini ada audiometer dan ada tombol record yang bisa kita pakai untuk rekam tampilan apapun yang ada di layar langsung ke SD card yang ada di sini. Kita bisa juga pakai monitor ini untuk rekam tampilan kamera ya. Misal kalian mau bikin tutorial seperti ini, bisa nampilin settingan-settingan kameranya dan kita bisa langsung rekam aja seperti ini. Dia akan merekam seluruh settingan-settingan kalian nih. Kayak gini-gini. Terus focusing, zooming, ngatur-ngatur white balance, segala macam. Bisa terekam di layar dan beginilah hasil rekamannya. Nah, sekarang mari kita bahas untuk harganya ya. Pas aku syuting video ini, monitor simbol Zoo 600ms ini belum dijual resmi di Indonesia, belum ada. Bahkan di luar negeri pun belum ada. Ya emang belum launching ya pas aku bikin videonya. Jadi aku nggak bisa ngasih komentar untuk harga berbanding kualitas. Tapi kalau aku cek yang Zoo 600M, adiknya ini atau kakaknya ya, yang pendahulunya, itu dia harganya di Indonesia dijual sekitar 7 jutaan, 6 juta 7 jutaan. Dan untuk Zoo 600ms pasti di atas yang Zoo 600M karena dia udah ada SDI juga. Tapi aku rasa dia bakalan di bawah 10 juta sih prediksiku. Kalau ini beneran di bawah 10 juta, ini bakalan jadi alternatifnya Atomos Ninja V. Walaupun nggak bisa ngerekam yang se-advance itu ya, tapi fiturnya udah komplit banget dibandingkan sama Atomos Ninja V. Untuk pengguna umum ya, kecuali kalau kalian emang mau record ProRes dan segala macamnya ya, Atomos Ninja V is the way gitu. Tapi untuk sebagian besar orang aku rasa ini udah cukup banget fiturnya. Jadi mungkin kita bisa langsung aja masuk ke kesimpulannya ya. Menurutku simbol Zoo 600ms ini worth it banget buat kalian. Mungkin live streamer event, live streamer wedding yang butuh wireless system tapi nggak mau ribet-ribet. Ini udah cocok banget sih. Nanti aku update link pembeliannya di description box kalau udah ada. Ya udah kayaknya segitu aja video kali ini. Kalau kalian mau lihat tes delaynya, klik gambar ini. Atau kalian juga bisa klik ini. Kalau kalian nggak klik, videonya selesai sampai di sini. Buat yang udah nonton sampai sekarang, sampai saat ini nih, aku ucapin matur nuwun.